Insan muda, sudah siapkah kamu? Saatnya sekarang kamu dengerin dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Atau aku pasti datengin kamu kok. Lengser wengi sliramu tumake sirmo aja tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda, dan selamat datang kembali di mimpi terburuk kamu. Insan muda, sesuatu hal yang gaib atau mistis bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan tidak selalu dapat dirasakan kehadirannya oleh manusia. Jika selama ini kamu selalu mendengar kemunculan hantu, selalu diawali dengan bulu kuduk yang merinding, sebetulnya tidak selalu seperti itu. Bisa saja sosok makhluk gaib tiba-tiba ada di belakang kalian. Ya, berada di sebelah kalian saat ini. Tapi mungkin kamu insan muda tidak bisa merasakannya. Berhati-hatilah insan muda, dan selalu perhatikan sekeliling kamu. Malam hari ini sudah menyiapkan 2 cerita untuk kamu. Selain itu, akan ada testimoni dari insan muda yang masih membahas seputar kesaksian mereka tentang belokan misterius segitiga Bank Indonesia yang berada dekat dengan Balai Kota Bandung. Sekarang, saatnya kita sama-sama mendengarkan cerita-cerita seram malam hari ini. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin sendirian. Belum juga aku masuk ke alam mimpi, tidurku sudah terganggu oleh bunyi teleponku yang nyaring. Tanganku menggapai-gapai lantai mencari handphoneku. Aduh, di mana sih? Berisik banget lagi. Akhirnya ketemu juga. Aku mendekatkannya ke wajahku dan melihat ke layar handphone. Ternyata Agung yang menelpon. Aku pun mengangkatnya. Halo, apa Gung? Halo, Mi, Ami, susah banget sih ditelepon. Dasar, ini si Miko gantung diri nih, mati. Hah? Aku kaget bukan main. Aku langsung bangun dan berdiri di samping tempat tidur. Mulutku menganga, badanku mendadak dingin semua. Dengan rasa tidak percaya, aku bertanya, serius? Tiba-tiba terdengar suara Agung tertawa. Ya bohong lah, Mi. Lu sih tidur terus, ditelepon susah banget. Ya udah, gua jahilin biar seger. Udah seger kan sekarang? Lalu Agung kembali tertawa. Ya Tuhan, kurang ajar sekali Agung. Aku baru sadar sekarang kalau jantungku berdegup kencang. Kaget oleh berita tadi, dan Agung terus memanggil-manggilku di telepon. Akhirnya, setelah agak tenang, aku memaki-maki Agung, dan dia hanya tertawa.
Ternyata tujuan Agung menelepon adalah untuk mengajakku ikut foto-foto di Gedung Merdeka yang terletak di Asia Afrika. Sekarang juga Agung, Miko, dan Yoyo sudah menunggu. Katanya Gedung Merdeka sudah sangat bagus, mantap buat foto-foto. Aku sebenarnya malas, apalagi ini sudah jam 11 malam. Pasti dingin di luar. Mana aku pakai motor lagi ke sananya. Tapi Agung, Miko, dan Yoyo adalah sahabat terbaikku. Selama 24 tahun aku hidup, aku tidak pernah menemukan sahabat sebaik mereka. Butuh waktu lama jika aku harus menceritakan tentang mereka satu persatu. Yang pasti, mereka selalu ada saat aku butuhkan dan di saat tidak aku butuhkan. Aku senyum-senyum sendiri di atas skuter tuaku. Kata ibu, hanya dengan skuter ini, aku bisa terlihat sisi wanitanya. Ya, banyak yang bilang aku sangat tomboy. Mereka hanya tidak tahu saja isi hatiku. Rumahku di daerah Sukajadi, dan aku memutuskan untuk lewat jalur BIP, lalu ke Lengkong, terus Asia Afrika. Sepertinya jalur itu yang paling masuk akal. Entah karena ini malam Selasa, atau karena cuaca yang dingin, atau karena ini hampir jam 12 malam. Yang pasti jalanan nampak sepi. Hanya beberapa orang saja yang terlihat di pinggir jalan. Bahkan saat aku lewat depan BIP, sama sekali tidak ada orang di sana. Kontras sekali dengan keadaan di siang hari. Jalanan ini macet dan penuh sesak oleh manusia. Motorku berjalan lambat. Aku sengaja tidak mempercepatnya. Selain karena dingin, aku juga ingin menikmati udara malam dengan motor tuaku ini. Daerah Lengkong dan Veteran pun sama sepinya. Padahal kalau malam minggu, tahu sendirilah daerah ini ramainya kayak gimana. Lagi-lagi aku senyum sendiri mengingat pengalaman kami berempat di Jalan Veteran. Sepertinya yang itu tidak usah diceritakan. Akhirnya aku tiba di Jalan Asia Afrika. Ya ampun, bahkan jalan ini pun sepi. Coba saja siang hari di Bandung sesepi ini. Mantap kayaknya. Aku sudah melewati kilometer 0 dan mendekati Gedung Merdeka. Beberapa meter sebelum Gedung Asia Afrika Culture Center atau AACC, handphone di saku jaketku bergetar. Aduh, jam segini siapa sih? Tepat saat itu, dari jauh aku bisa melihat teman-temanku sedang berfoto di depan gedung AACC. Aku belok ke kanan, ke arah depan gedung AACC. Aku tahu aku melanggar peraturan lalu lintas karena jalan itu satu arah. Tapi gak apa-apa. Toh jalanan sudah sepi. Aku semakin merasa terganggu dengan getaran handphoneku. Akhirnya aku berhenti sebentar di sisi kanan jalan dekat gedung ACC. Ternyata ibu yang menelpon. Wah, tumben ibu nelpon. Ada apa ya? Aku mengangkatnya. Halo Bu. Ibu lalu bertanya aku ada di mana. Aku jelaskan bahwa aku ada di sekitaran Asia Afrika. Karena penasaran, aku akhirnya bertanya kenapa ibu bertanya seperti itu. Tumben-tumbenan, ibu diam sejenak lalu berkata bahwa tadi dia bermimpi buruk. Ibu bermimpi aku berdiri di pinggir jalan Braga, memegang batu nisan, dan sekujur tubuhku dipenuhi bunga. Ibu takut aku kenapa-kenapa. Aku sempat merinding mendengar cerita ibu, tapi aku meyakinkan kalau aku akan baik-baik saja. Ibu berpesan agar aku hati-hati, dan dia pun menutup teleponnya. Aku menyimpan kembali handphoneku ke saku jaket, sambil melihat ke arah teman-temanku yang sedang foto-foto. Terlihat Yoyo yang sedang mengambil foto Miko dan Agung yang duduk di depan gedung ACC. Tapi tunggu. Itu siapa ya? Di samping Miko,
tampak seorang wanita sedang duduk menghadap kamera juga. Dan sepertinya dia mencoba ikut bercanda dengan anak-anak. Wanita itu memakai kemeja gombrang berwarna pink dan juga rok hitam. Rambutnya gimbal seperti tidak terurus. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang pasti wajahnya terlihat kotor. Teman-temanku sepertinya tidak memperdulikan kehadiran wanita itu. Karena dari tadi teman-temanku asik sendiri, tidak mengajak ngobrol dia. Sementara wanita itu terus mengajak mereka ngobrol. Ya Tuhan, kenapa sih mereka? Aku jadi penasaran. Teman-temanku memang sengaja tidak melayani wanita itu, atau jangan-jangan mereka memang tidak tahu wanita itu ada. Itu berarti, astaga, aku langsung merinding. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh mobil yang melintas di depanku, menghalangi pandanganku dari mereka. Dan setelah mobil itu melintas, aku melihat teman-temanku masih foto-foto. Tapi wanita itu tidak ada. Dia hilang. Aku segera mendatangi teman-temanku. Seperti biasa, mereka menyambutku dengan hangat. Aku langsung bertanya tentang wanita tadi pada mereka. Dan ternyata mereka sama sekali tidak melihat, bahkan tidak merasakan kehadiran wanita itu. Aku berusaha meyakinkan mereka tentang wanita yang kulihat tadi. Aku juga bertanya, apakah mereka merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar. Dan mereka menggelengkan kepala. Nampaknya Miko mulai kesal denganku. Dengan nada kesal dia berkata, "Mi, jangan aneh-aneh deh. Udah. Karena lu datang telat nih, lu fotoin kita bertiga deh. Ayo. Agung dan Yoyo pun mengangguk dengan ekspresi wajah menyebalkan. Aku mencoba mengusir ketakutanku tadi. Ya, aku anggap aku berhalusinasi dengan tersugesti oleh cerita ibu tadi tentang mimpinya.
Aku mengambil kamera dari tangan Yoyo dan tanpa menunggu perintahku, mereka bertiga sudah bergaya di depan tralis gedung ACC. Aku menarik nafas panjang, lalu membidik mereka. Astaga! Tepat ketika aku membidik mereka, dari lensa kamera, aku melihat wanita itu lagi. Kali ini dia berdiri di depan, antara Yoyo yang berdiri di tengah dan aku di samping kanan. Aku masih memegangi kamera dengan posisi membidik mereka. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Oi, nih, cepet atuh. Pegel ini, Akhirnya teriakan Agung menyadarkanku. Tanpa sempat mengambil gambar mereka, aku menurunkan kamera. Wanita itu tidak ada. Dan mereka bertiga nampak biasa saja. Sekarang aku yakin. Sekarang aku yakin wanita itu adalah hantu. Aku menyimpan kamera begitu saja di trotoar dan langsung pamit pulang. Tiba-tiba saja aku teringat mimpi ibu tadi. Perasaanku makin tidak enak. Miko, Agung, dan Yoyo keheranan dan bertanya-tanya. Lalu aku berjanji untuk menceritakan semuanya besok pagi. Aku pun segera tancap gas. Ya Tuhan, perasaanku benar-benar tidak enak. Apa itu tadi? Wanita kotor dengan rambut gimbal tidak terurus, merinding dan mual menjadi satu. Kenapa sosok itu selalu terbayang? Aku sedang dalam kecepatan tinggi. Dan aku sudah sampai ke daerah balai kota. Tepatnya di depan Masjid Al-Ukhwah. Ketika tiba-tiba motorku berguncang. Aku hampir kehilangan kendali. Gara-gara jalan berlubang nih. Ingin rasanya cepat sampai ke rumah. Ketika aku memasuki daerah Wastu Kencana, tiba-tiba saja ada sesuatu terasa dingin di leherku. Seperti ada sesuatu yang terjuntai menggantung ke leher sebelah kanan. Dengan tangan kiri, aku mencoba memegang benda itu. Ternyata itu rambut. Rambut yang keras.
tidak terurus. Gimbal! Ya Tuhan! Seketika terbayang sosok wanita itu sedang duduk di belakangku. Aku mempercepat motorku. Ini pertama kalinya aku mengalami kejadian mistis. Perasaanku kacau. Aku gemetaran. Rasanya ingin menangis. Aku sudah sampai ke belokan Parma. Ketika tiba-tiba saja ada yang memeluk pinggangku. Keras sekali. Ya Tuhan. Seketika aku panik dan motorku terpelanting. Itulah yang terakhir aku ingat. Aku mengalami geger otak dan patah tulang. Agung, Miko, dan Yoyo menjengukku. Mereka membawa hasil foto-foto di depan ACC itu. Dan hasilnya hitam semua. Halo insan muda, selamat malam. Nama saya Sony. Saya asisten dosen di sebuah kampus swasta daerah Ciamplas. Saya pernah mengalami kejadian aneh di daerah pertigaan BI Balai Kota itu. Ya sebenarnya dibilang serem, gak serem sih. Soalnya gak ada penampakan apa-apa yang saya lihat. Tapi buat saya kejadian ini aneh dan mistis. Kira-kira 2 minggu yang lalu saya lagi menuju pulang ke Lengkong pakai motor sekitar jam 10:30 malam. Jalanan masih ramai kok waktu itu. Nah, pas habis lewat perempatan BIP, saya baru sadar buku nilai anak-anak ketinggalan di kampus. Ya udah, saya mau gak mau harus balik lagi ke kampus itu. Saya yang tadinya naik motor santai, jadi ngebut. Karena tujuan saya mau ke Ciamplas, jadi setelah balik kota, saya belok kanan kan. Tepatnya lewat pertigaan Bank BI Poldetabes itu. Nah, saya kan belok kanan. Terus jalan di situ kan agak muter ya. Jadi harusnya ambil kanan yang banyak, tapi malam itu jalannya kayak yang lurus. Jadi setelah belok kanan ke arah B itu, jalannya lurus banget. Dan saya pun kayak kehipnotis gitu. Jadi saya ikutin jalan lurus itu. Tiba-tiba pikiran saya sadar beberapa meter sebelum batas jalan di depan mata saya. Saya nggak sempat berbuat apa-apa. Akhirnya saya jatuh ke banting, kaki kanan saya patah, dan tulang dada saya retak. Banyak yang bilang saya celaka karena saya ngantuk. Tapi saya berani sumpah, saya benar-benar sadar saat itu. Dan jalan pertigaan BI saat itu memang lurus banget. Satu hal yang bisa aku nikmatin di malam hari adalah ngenet. Biasanya waktu yang paling tepat untuk ngelakuin hal itu adalah dini hari. Ya sekitaran jam 12 malam sampai subuh. Dan tempat yang paling asik buat ngenet adalah di warnet 24 jam yang ada di dekat kosanku di daerah Cisitu. Aku suka sekali dengan permainan poker yang menjadi sebuah aplikasi khusus di sebuah situs jejaring sosial. Bisa dikatakan bukan sekedar suka, tapi sepertinya aku sudah kecanduan. Hampir tiap subuh aku habiskan waktu berjam-jam untuk bermain permainan tersebut. Menurut temanku, selain permainan tersebut mengasyikan, ternyata bisa menghasilkan uang. Dan aku sendiri sudah membuktikan hal tersebut.
Malam itu aku sudah duduk di warnet tersebut. Sebuah warnet yang mirip sebuah rumah tingkat 2 dengan sekat-sekat seperti ruangan tertutup. Ya mungkin tujuan dari yang punya warnet supaya lebih private dan berkonsep. Tapi kalau menurutku ini lebih seperti kamar-kamar kecil yang nyaman. Jadi para pelanggan bisa membuka atau berbuat hal-hal yang mereka suka dengan lebih private. Ya taulah maksudku. Aku masuk ke sekat nomor 12. Di seberangku sekat 14 dan 15. Sementara tepat di sebelahku sekarang ini sekat nomor 13. Karena malam itu cuma aku saja yang main di warnet itu, jadi supaya tidak terlalu menyeramkan, aku menutup lebih rapat gorden sekat nomor 12 di mana aku akan bergadang dan bermain poker di situ. Aku mulai bermain poker. 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, 2 jam setengah. Lalu tepat pukul 1 lebih, tiba-tiba aku dikagetkan oleh seorang yang masuk di sekat nomor 14. Sekat yang berada tepat di depanku. Sekilas aku mengintip dari gorden. Orang yang masuk itu adalah seorang laki-laki. Kalau boleh aku terka, dia sepertinya lebih dewasa umurnya dibanding aku. Dan tak lama kemudian, Boleh minjem koreknya? astaga, wajah seorang perempuan mengintip di balik tirai. Aku melihat ke arahnya, lalu mencari korek dan memberikannya pada perempuan itu tanpa basa-basi. Tapi dia malah membawa korek tersebut dan masuk ke sekat sebelahku. Terdengar perempuan itu menyalakan korek dan membakar sesuatu. Dan dalam beberapa menit saja, tiba-tiba asap sudah mengepul dari sekat sebelah. Lalu, ini bau apa ya? Kok baunya seperti kemenyan. Tapi ini seperti dupa. Iya, ini baunya dupa. Aku hafal sekali bau ini karena setiap ibuku akan buka toko, dia selalu membakar yang kayak ginian. Masa iya dia membakar dupa di warnet? Apa mungkin rokok perempuan itu baunya seperti ini ya? Bulu kuduku tiba-tiba langsung berdiri dan rasa penasaranku mulai timbul. Keinginan tahuanku dengan apa yang dilakukan perempuan itu membuatku ingin keluar, dan ketika aku membuka tirai, Ini koreknya udah. tiba-tiba perempuan tadi sudah berada tepat di depan sekatku sambil memberikan korek tersebut. Aku terkaku seketika karena selain kejadian yang tiba-tiba, paras perempuan itu bisa dibilang cantik dan membuatku terpana akan paras dan tubuhnya yang indah. Karena aku gelagapan, akhirnya aku langsung memasukkan korek tersebut ke dalam jaket dan aku berpura-pura saja untuk ke kamar mandi. Mataku mengikuti jalan perempuan tersebut hingga masuk ke sekat tepat di sebelahku itu. Lalu, aduh, hampir saja aku bertabrakan dengan lelaki yang di seberang sekatku tadi. Dan nampaknya dia juga habis dari kamar mandi. Tapi kapan dia keluarnya ya? Bukannya kalau dia turun ke toilet pasti terlihat olehku. Aneh. Ketika aku akan membayar, ternyata di situ sudah duduk si Rangga, penjaga warnet yang sudah aku kenal karena seringnya aku main di warnet ini.
Enggak, Rangga. Itu cewek di atas. Siapa sih? Bagus barang kayaknya. Cewek mana sih? Lo, dari tadi juga lu sendiri kali. Hah? Enggak. Tadi orang ada cowok di depan seket gua. Terus ada cewek. Sumpah demi Tuhan lu sendiri. Anjis gak. Lu jangan nakut-nakutin gitu dong. Sumpah beneran gua. Tadi ada cewek sama cowok. Ya Allah. Ini gua udah mau tutup gak? Ya emang udah gak ada yang main lagi. Terus jaringannya juga udah gua matiin. Udah gua matiin pas lo send off tadi. Ayo, siapa sih yang di atas? Aku gak ngerti apa yang Rangga bilang. Tapi ketika aku keluar dari pintu warnet, ternyata Rangga juga langsung pulang dan langsung berpamitan. Tiba-tiba aku merasakan badan aku menjadi lemas dan pucat. Setibanya di kosan, aku langsung mencuci mukaku dan astaga, ketika aku mengangkat wajahku di cermin kamar mandiku, berdiri seorang laki-laki yang mukanya sangat pucat dan dia tepat di belakangku. Laki-laki itu menatapku dan dia seperti marah. Dia seperti berkata sesuatu, tapi aku tidak bisa mendengarnya. Bahkan aku tidak tahu apa yang dikatakannya. Lalu tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Aku langsung berlari ke kamar dan mencoba untuk tidur. Entah berapa lama aku tertidur dan tiba-tiba saja aku terbangun oleh sesuatu yang menyengat hidungku. Perlahan mataku terbuka dan aku merasakan ada sesuatu yang menjanggal di atas kasurku. Dadaku mulai terasa sesak dan kasurku seperti terasa sempit dan lalu kurasakan ternyata sekarang ada seorang yang sedang tertidur di sebelahku. Astaga, siapa ini? Aku mencoba meraba orang itu dan aku tidak merasakan apa-apa. Aku cuma merasakan gumpalan kain dan sebuah benda di atasnya. Tuhan, ketika aku lihat ke samping kananku, ternyata sesuatu itu sedang tertidur di sebelahku dan dia bukan manusia. Seperti seorang manusia yang terbungkus oleh kain berwarna putih dan bergerak-gerak dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dan di atasnya aku bisa melihat sebuah papan kayu
bertuliskan nama seorang lelaki. Seorang lelaki yang bernama Putra. Di bawahnya tertera tulisan, ya Tuhan, tulisan itu meninggal 14/02/2009. Ini seperti papan-papan yang aku lihat di kuburan. Astaga, apa ini? Lalu spontan aku berlari dan ya Tuhan, ternyata semua itu cuma mimpi. Astaga, apa yang terjadi denganku dan apa hubungannya dengan lelaki itu? Aku terduduk di atas kasurku dan jujur, aku sangat ketakutan sekali. Singkat cerita, akhirnya belakangan ini aku baru tahu kalau warnet di Cisitu itu ternyata berkasus. Dulu pernah ditemukan seorang lelaki yang meninggal akibat overdosis. Dan banyak yang sering lihat penampakan laki-laki itu di sekitar warnet. Tapi penampakannya bukan cuma itu saja. Ada yang sering lihat juga penampakan seorang perempuan. Dan konon perempuan itu adalah pacar lelaki tersebut yang gantung diri karena tahu pacarnya meninggal overdosis. Bahkan katanya perempuan itu meninggal bunuh diri di warnet itu juga. Banyak orang juga menganggap itu cuma cerita isapan jempol belaka. Tapi menurutku semuanya benar. Karena aku sudah melihat semua penampakan itu. Dan aku percaya arwah mereka masih bergentayangan di warnet di situ. Dan sampai sekarang warnet tersebut masih banyak dikunjungi mahasiswa yang kos di daerah di situ. Dan termasuk juga aku. Selamat malam Jumat sekali lagi insan muda. Rasa takut konon muncul bukan karena hantu atau apapun itu, tetapi muncul karena pikiran kita sendiri. Belajarlah untuk selalu bisa mengendalikan pikiran kita. Rasa takut yang dikendalikan secara positif akan menjadi energi yang bisa mengubah hidup kamu dan juga orang lain. Dua cerita sudah sama-sama kita dengarkan. Saya pamit, selamat malam Jumat. Ingat, jangan pernah dengerin sendirian.